Kenapa temanya adalah The Six Tests of Great Leadership? Ada 6 tes, 6 ujian ya sebagai untuk seorang pemimpin yang hebat ya. Ternyata untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat, untuk seorang yang punya great leadership, great leader, itu ada ujian demi ujiannya ya. Nggak instan gitu ya. Asal ya udah kamu jadi pemimpin terus selesai. Enggak, itu ada ujiannya saudara. Sampai yang siapa yang nguji? Bukannya saya, bukannya gembala saudara ataupun orang-orang yang penting, bukan. Yang uji Tuhan sendiri saudara ya. Amin. Ya, Tuhan yang menguji setiap kita, Tuhan yang mempersiapkan setiap kita untuk dipakai lebih lagi. Jadi kalau saudara di dalam ujian saudara menang atau saudara lulus, maka kita siap untuk apa? Untuk naik kelas. Amin ya. Kalau kita dalam ujian, saudara lulus dalam tes-tes kepemimpinan yang Tuhan izinkan, saudara lulus, berarti kapasitas saudara diperluas ya. Karakter saudara dipersiapkan lebih lagi ya. Artinya kita siap jadi great leader. Bukan buat sombong-sombongan, enggak, saya great leader loh, kamu leader biasa gitu ya. Bukan. Tapi kita tahu waktu ada kepercayaan yang Tuhan berikan, artinya apa? Artinya ada tanggung jawab yang lebih lagi ya. Ada mahkota juga yang lebih lagi, reward yang Tuhan berikan lebih lagi buat setiap kita. Sekalipun ada harga yang dibayar lebih lagi, ada korban yang diberikan lebih lagi. Yang mengerti katakan amin ya. Nah saudara, di dalam ujian itu pilihannya selalu 2. Yang pertama adalah dalam ujian kita lulus ujian yang ada, lulus tesnya. Atau yang kedua, kita nggak lulus tes tapi pasti akan ada yang namanya remedial test. Remedial test itu bicara tentang tes yang diulang ya. Untuk apa? Supaya kita bisa lulus. Nah, saya nggak tahu saudara sudah lewatin ujian apa saja dalam perjalanan kita, dari saudara lahir baru, dari saudara mulai melayani, waktu saudara mulai dikasih tanggung jawab, itu mungkin ada banyak ujian yang kita hadapi sampai hari ini saudara dipercayakan dengan banyak hal oleh Tuhan. Tetapi satu hal dalam ujian-ujian ini, Tuhan rindu saudara dan saya bukan hanya lolos ya. Kalau lolos gini, saya pass the test ya. Pokoknya ya nilainya pas-pasan 6,0 lolos gitu ya. Tapi saya percaya Tuhan mau saudara lulus ya dengan nilai yang baik. Artinya apa? Lulus dengan kemenangan ya, sehingga kita siap jadi great leader. Sekali lagi bukan buat sombong-sombongan saya great leader, kamu bukan. Tetapi untuk kita menyatakan kebaikan Tuhan, kita menyatakan kemuliaan Tuhan, kita dipakai untuk melakukan kehendak Tuhan. Everyone sampai 2033 harus mendengar tentang Tuhan Yesus secara pribadi karena kuasa dan pengurapan Roh Kudus. Katakan amin. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Nah, kita lihat saudara ya, ini juga menjadi puncak daripada pelajaran maximizing your leadership ya. Nah, leadership requires the courage to make decision that will benefit the next generation. Ya, seorang pemimpin itu perlu punya kemampuan, keberanian ya untuk ambil keputusan yang akan memberikan keuntungan ya, dikatakan untuk generasi yang berikutnya. Artinya apa? Keputusan-keputusan seorang pemimpin itu menentukan bukan hanya buat dia, tetapi juga untuk generasi-generasi berikutnya. Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin itu berdampak kepada apa yang Tuhan akan kerjakan di hal-hal yang akan datang, di generasi-generasi yang akan datang. Jadi jangan kita berpikir terserah gua, maunya gua, ya enaknya gua. Enggak bisa saudara. Ya, kita harus berpikir panjang. Kita nggak bisa main emosional. Ya, kita dalam mengambil keputusan harus memperhatikan berbagai sisi. Tidak bisa hanya subjektif menurut kita, tapi coba harus objektif.
ya pandangan ini, sudut pandang ini, situasional begini, baru kita mengambil keputusan, ya. Kenapa? Karena keputusan seorang pemimpin itu punya dampak yang bukan hanya buat hidup dia, tetapi dampak juga buat generasi-generasi sesudahnya. Nah, saya kasih contoh, saudara, ya. Contohnya adalah Yosua, ya. Yosua, mohon maaf, tidak mempersiapkan next generation dalam kehidupannya. Musa mempersiapkan Yosua, tetapi Yosua tidak mempersiapkan orang-orang sesudahnya. Apa yang terjadi? Alkitab berkata setiap kali bangsa Israel menyimpang dari Tuhan, maka ada hukuman Tuhan. Ada bangsa-bangsa yang ada di Kanaan itu mulai menyerang dan boleh menaklukkan mereka, dan bangsa Israel perlu yang namanya membangkitkan atau berseru sama Tuhan supaya Tuhan kirimkan hakim-hakim. Ya, siklusnya berulang terus. Ada hakim-hakim, sekian tahun memerintah, bangsa Israel lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Begitu hakimnya mati, apa yang terjadi? Mereka menyimpang lagi, mereka ngalamin dijajah, mereka ngalami penderitaan oleh suku-suku yang ada, Median, Filistin dan sebagainya, Amalek. Dan apa yang terjadi? Mereka berseru kepada Tuhan, mereka bertobat, dikasih hakim-hakim. Hidup benar, ya, hidup beribadah kepada Tuhan selama pemerintahan hakim-hakim. Setelah hakim-hakim yang gak ada, muter lagi, ya. Kenapa? Karena Yosua as a leader tidak mempersiapkan who is the next leader yang akan memimpin dia. Makanya kalau hari-hari ini kita mendengar Tuhan mau pakai generasi Yeremia, maka sementara saudara dipercayakan melayani, coba doakan dan perhatikan generasi Yeremia siapa yang ada di sekeliling saudara, yang ada dalam pelayanan saudara, yang perlu saudara persiapkan. Katakan amin, ya. Kenapa? Karena Tuhan mau pakai generasi Yeremia. Tuhan mau pakai anak-anak muda. Tapi anak-anak muda yang gak cuma sekedar, wih ini keren nih, wah yang ini berkarisma nih, wah yang ini talented nih, yang ini pinter nih, bisa ngomong. Bukan, tetapi yang sungguh-sungguh penuh Roh Kudus, cinta mati-matian pada Tuhan Yesus, tidak kompromi pada dosa, ya, mempersiapkan diri, ya, di well equipped, sehingga bisa menjadi the next generation leader yang kita minta, kita berharap, ya, mereka bisa jauh lebih baik daripada kita. Yang setuju katakan amin, ya. Ini fokus kita, saudara. Makanya keputusan-keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin itu sangat erat berkaitannya untuk bagaimana next di dalam kepemimpinannya itu, ya. Oke. Nah, dikatakan di sini Roma 12 ayat yang kedua, ya, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Jadi kita diminta tuh nggak boleh sama, ya, seperti apa yang menjadi pattern yang ada di dunia ini. Oh, yang namanya pemimpin di dunia artinya wah dia yang berkuasa, ya, dia yang punya otoritas, dia yang dominan, dia yang menentukan segalanya. Itu pattern atau keberadaan dari pemimpin di dunia. Tetapi waktu kita mengalami perubahan pikiran, kita dirubah. Ya, seorang pemimpin bukan yang seperti pandangan dunia, tapi seorang pemimpin dengan teladan Yesus adalah seorang yang melayani, ya, seorang yang berkorban, seorang yang mau memegang tanggung jawab dengan merangkul, memuridkan. Contoh Tuhan Yesus juga memuridkan gitu, saudara, ya. Gak cuma sekedar kasih tugas, tapi memuridkan, ngajarin, ya, di mana ada mentoring di situ. Nah, itu, saudara, ya. Makanya kita diminta untuk berubah dari pandangan dunia ini, pattern yang ada di dunia ini tentang seorang pemimpin, khususnya menjadi seorang yang sesuai dengan apa yang firman Tuhan kehendaki. Amin. Haleluya. Nah,
ujian kualitas kepemimpinan ya untuk to be a great leader di sini ditentukan atau diperhatikan atau disoroti secara khusus adalah waktu seorang pemimpin mau mengambil keputusan setiap hari di dalam kehidupannya, dia memilih keputusan yang terbaik gitu ya, untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang berkualitas atau maksimal di dalam kepemimpinannya, to be a great leader, maka setiap kita itu akan diuji oleh Tuhan secara khusus waktu kita harus mengambil keputusan. Kenapa? Karena life is about making decision. Hidup kita ini adalah kehidupan yang mengambil keputusan, saudara. Saat ini pun saudara sedang mengambil keputusan mau fokus dengerin pengajaran ya, saudara mau mencatat atau screenshot atau mau foto ya slide-nya, atau saudara mungkin sambil jawab WA, sambil nonton YouTube yang lain. Nobody knows ya, nggak ada yang tahu, hanya saudara dan Tuhan dan orang rumah yang tahu gitu ya. Itu keputusan saudara ya. Sepanjang 2023 saudara bisa konsisten ikut terus Miracle Institute, itu keputusan yang saudara terima ya. Finally saudara terima sertifikat pelajaran yang ada di Miracle Institute ya. Kenapa? Karena keputusan yang saudara ambil ya, untuk saudara terus belajar dan saudara diperlengkapi. Nah, ujian-ujian kita sebagai great leader itu ditentukan dari ujian hal-hal di mana Tuhan perhadapkan kita untuk kita mengambil keputusan. Keputusan yang benar, keputusan yang tepat, itu yang membawa kita naik di level yang baru. Keputusan yang tepat, respon yang benar akan membawa kita diperlengkapi lebih lagi. Katakan amin ya. Puji Tuhan. Baik. Nah, kita akan lihat satu pengalaman yang luar biasa dari satu bagian firman Tuhan, yaitu dari Yosua pasal yang ke-9. Suatu kali Yosua mengalami atau diizinkan Tuhan masuk dalam satu pengalaman bagaimana Yosua harus menentukan pilihan ya, dan Yosua masuk dalam ujian kepemimpinan ya. Jadi ujiannya itu adalah kita harus memilih A atau B gitu ya. Apa yang terjadi dalam Yosua pasal 9, yaitu akal orang Gibeon. Satu hari orang-orang yang ada di sekeliling tanah Kanaan, orang Gibeon, itu mereka berpikir, wah, semua kerajaan-kerajaan sudah ditaklukkan. Wah, kita nggak mau ditaklukkan nih, kita nggak mau ditumpas nih. Gimana dong caranya ya? Mereka cari akal, saudara ya. Makanya judul perikopnya akal orang Gibeon. Mereka cari akal, mereka berpikir gimana caranya kami nggak ditumpas, ya. Nah, di sini dikatakan, loh, haleluya. Sebentar, kok yang ini ya? Ada slide yang kurang, sebentar saudara ya. Itu yang terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke. Nah, waktu itu bangsa Israel mengalami satu kondisi ya, di mana Yosua dengan pemimpin-pemimpin yang ada itu mereka sedang berhadapan dengan bangsa orang Gibeon ya, di mana orang Gibeon ini tidak lain adalah orang Hewi, dan orang Gibeon ini mereka berusaha untuk membuat sesuatu yang berbeda, saudara. Supaya apa? Supaya mereka tidak mengalami atau tidak tidak dimusnahkan, tidak dimusnahkan gitu, saudara ya. Nah, yang terjadi kalau kita lihat di sini adalah kalau saudara buka dari Yosua pasal yang ke-9, saya bukakan untuk saudara. Karena kok tiba-tiba PowerPoint untuk ayatnya hilang gitu, saudara ya. Haleluya. Oke. Saya bukakan ayatnya buat saudara ya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, ini dia. Nah, tiba-tiba dikatakan begini.
Tetapi ketika ayat 3 ya, tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal, ya. Makanya judul perikop Yosua 9 adalah akal orang Gibeon. Apa yang terjadi? Ya, dengan menggunakan akal, mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk, yang robek, yang dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk, dan ditambal untuk dikenakan kaki mereka. Wah, mereka bikin tipuan nih saudara, ya. Diambil karung yang buruk, lalu kemudian kirbat anggur yang buruk, yang udah robek-robek, yang dijahit-jahit lagi, ya. Lalu kemudian dikatakan juga untuk kaki mereka, kasut untuk kaki mereka juga yang buruk-buruk, yang ditambal, pakaiannya juga yang robek-robek, ditambal, kayaknya kayak yang supaya ada sesuatu yang bikin orang Israel kesian sama mereka, ya. Demikian mereka pergi kepada Yosua di tempat perkemahan, ayat 6, di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang Israel itu, kami ini datang dari negeri yang jauh. Maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Ya, tetapi kata orang-orang Israel kepada orang Hewi itu, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami. Bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Lalu kata mereka kepada Yosua, kami ini hamba-hambamu. Tanya Yosua, siapakah kamu ini dan dari mana kamu? Jawab mereka, dari negeri yang sangat jauh. Bohong saudara ya. Dan hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan. Pakai nama Tuhan lagi saudara ya. Nah, sebab kami telah mendengar kabar tentang dia. Nah, saudara, apa yang terjadi? Sebab itu para tua-tua kami pergi menemui mereka dan berkata, kami ini hamba-hambamu. Maka sekarang pada hari kami berangkat, ikatlah perjanjian dengan kami. Ya, mereka berusaha untuk membuat negosiasi, ya, coba jelasin, coba menimbulkan belas kasihan, ya. Nah, yang luar biasa sudah. Lalu orang Israel mengambil bekal orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Nah, ini dia. Ya, tidak minta keputusan Tuhan. Ujian yang ada pada Yosua dan para pemimpin yang saat itu, mereka ada persoalan kondisi orang Hewi, orang Gibeon yang pakai akal, pakai baju compang-camping, ya, pakai sepatu yang compang-camping, kasut compang-camping, yang tambelan, lalu kirbat tempat anggurnya juga bolong-bolong, robek yang ditambal-tambal supaya menimbulkan belas kasihan. Mereka bohong, mereka perjalanan yang jauh, ya, untuk menimbulkan belas kasihan. Tangkap ini baik-baik. Menimbulkan belas kasihan dari Yosua dan bangsa Israel, pemimpin tua-tua bangsa Israel. Apa yang terjadi? Maka mereka mengambil bekal tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Ya, ini luar biasa. Ayat 15. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka, ya. Jadi mereka mengambil keputusan tidak tanya sama Tuhan. Kenapa nggak tanya sama Tuhan? Karena mereka terpengaruh apa yang ngomongin oleh orang Hewi, orang Gibeon, dan mereka terpengaruh apa yang mereka lihat. Wah, kesian ya bajunya, kesian ya semuanya. Wah, jauh ya, lelah ya, capek ya, kesian ya, ya. Lalu mereka ambil keputusan yang tidak sesuai atau tidak minta petunjuk atau tidak tanya Tuhan. Dengar saudara, ini penting. Seorang pemimpin, maaf, kadang-kadang telinganya tipis saudara ya. Artinya apa? Di ngomongin tertentu langsung terpengaruh. Ya, hati-hati saudara. Ya, hati-hati itu ujian seorang pemimpin. Waktu diperhadapkan dengan sesuatu yang kayaknya menarik belas kasihan, aduh kasihan ya, ya udah deh, ya mungkin sungkan, mungkin gak enak, lalu mengambil keputusan dengan tidak tanya Tuhan. Perhatikan baik-baik.
Ini ujian yang terjadi kepada Yosua dan juga seringkali sama kita, ya. Begitu kita lihat seseorang bagaimana dengar apa katanya, kita dengar apa yang diucapkan, apa yang terus kemudian kita rasa, kita jadi timbul simpati, kita jadi timbul belas kasihan, ya. Itu nggak salah, saudara, tetapi ambil keputusan berdasarkan yang kita lihat, berdasarkan belas kasihan perasaan kita, tanpa minta petunjuk atau persetujuan dari Tuhan, itu yang salah. Perhatikan ini baik-baik, ini warning, dan ini persiapan buat kita memasuki 2024. Jangan sampai kita mengambil keputusan-keputusan berdasarkan apa yang kita lihat, berdasarkan apa yang kita dengar, apa yang kita rasa. No, tetapi kita harus ambil keputusan-keputusan. Ya, bukan apa kata orang, tetapi apa yang Tuhan mau. Yang setuju katakan amin. Ya, artinya apa? Jangan cepet-cepet ngambil keputusan. Aduh, gak enak, Bu. Aduh, kesian, Bu. Sungkan. Nah, ini dia nih. Budaya orang Indonesia, sungkanisme harus dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kita harus lebih sungkan sama Tuhan dibandingin sungkan sama manusia. Katakan amin, ya. Aduh, Bu, tapi kalau saya tegur nanti dia hilang dari kul saya. Kalau saya tegur, saya kasih tahu kebenaran, nanti dia udah gak ke gereja lagi, dia gak melayani lagi, Bu. Ya udah, gak apa-apa lah ya. Terserah saudara. Keputusan yang saudara ambil yang tidak melakukan atau tidak sesuai dengan kebenaran firman, maka kita yang akan menanggungnya, bukan mereka. Apa yang terjadi pada Yosua? Yosua di dalam kehidupannya, bahkan sampai keseluruhan bangsa Israel, mereka tidak bisa menumpas orang Gibeon, orang Hewi. Kenapa? Karena kesepakatan yang sudah dibuat. Padahal Tuhan suruh tumpas semua, tidak ada kompromi. Jelas saudara ya. Nah, ini kadang-kadang beda tipis. Makanya kita jangan jadi orang yang mudah terpengaruh dengan dengeran ngomongan orang. Ngomongan manis, puji-puji. Aduh, Pak Hens, Bapak ini kalau jadi pemimpin luar biasa loh, Pak. Gak ada loh pemimpin yang kayak Bapak, lo penuh bijaksana. Nah, dengar kayak gitu, mulai jadi simpatik, ya, sehingga apa aja yang diusulkan kita ambil. Pak Hins nggak seperti itu, ini contoh, ya, dipuji-puji, ya, aduh, Pastor Alvin kalau mimpin pujian, suasana surga, open heaven, saya langsung merinding, saya langsung rasa hadirat Tuhan yang kuat, wow, ya, kita hati-hati kalau dipuji-puji orang, saudara, amin, ya, artinya apa? Kita jangan sampai terjebak dengan perasaan, terjebak dengan ngomongan orang, sehingga kita mengambil keputusan-keputusan yang tidak sesuai atau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang setuju lambaikan tangan, katakan amin, amin, amin. Ya, ini pesan dan warning buat kita yang melayani, saudara. 2024 tahun bangkit jadi teranglah. Kita nggak bakal bisa jadi terang kalau keputusan-keputusan yang kita ambil itu keputusan yang salah. Keputusan-keputusan yang tidak tepat. Keputusan-keputusan berdasarkan emosi, perasaan kita, rasa sungkan, rasa gak enakan, ya, berdasarkan informasi yang kita dengar, padahal hal itu bukan dari Tuhan. Hati-hati, ini pesan Tuhan khusus memasuki 2024, memasuki juga pedalet, tahun pintu-pintu yang dibuka, ya. Jangan sampai salah masuk pintu. Kenapa? Kesian, Bu. Gak tega, Bu. Aduh, ya kalau saya gak tolong, siapa lagi? Ternyata kita masuk pintu yang salah. Hati-hati, saudara. Ya, haleluya. Nah, ini dia, ya, yang terjadi. Kita kembali kepada ujian-ujian dari pemimpin, saudara, ya. Nah, itu yang terjadi pada bangsa Israel. Yosua pasal yang ke-9, saudara, ya. Nah, dari hal ini kita bisa lihat, ya, ternyata ada 6 ujian secara umum seorang great leader, ya. Jadi the true test of leadership, ya, tes yang sesungguhnya dari suatu kepemimpinan, ya. Dimulai dari yang pertama, saudara,
Ujiannya apa, saudara? Ada pilihan antara status atau kedudukan dia sebagai pemimpin, ya, atau hasil atau pencapaian dari organisasi. Maksudnya gimana? Ada pemimpin-pemimpin yang fokusnya adalah, aduh, jabatan saya nggak boleh hilang, ya. Kedudukan saya ini penting. Orang harus respect, orang harus mengakui, orang harus menerima status dan kedudukan saya. Maka fokusnya dia melakukan berbagai hal supaya orang bisa menerima keputusan, menerima kedudukannya, menerima posisinya, menerima otoritasnya, dan dia kompromi, saudara. Ya udahlah, karena orang ini usul dan orang ini ada pendukung saya nurutin. Ya, ada lagi orang B usul lagi sesuatu karena ini cukup penting, orangnya juga cukup menjadi donatur misalnya, atau cukup sering mensupport atau menabur, ya sudahlah saya ikutin, ya, supaya apa? Kedudukan saya, status saya, posisi saya sebagai pemimpin tetap solid. Karena apa? Ada orang-orang yang terus mendukung dengan luar biasa. Padahal mungkin keputusan itu nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ya. Makanya kita perlu jelas, kita jadi pemimpin karena Tuhan yang menetapkan kita. Kita jadi pemimpin karena Roh Kudus melalui Tuhan yang mengurapi kita. Jadi kalau ada hal yang tergantung membuat status kedudukan kita tidak aman, karena kita melakukan keputusan-keputusan, perubahan-perubahan untuk hasil atau pencapaian dari organisasi, ya, maka kita bisa gagal dalam ujian, ya. Nah, ini dia status kedudukan, saudara pertahankan, saudara kompromikan banyak hal supaya orang menerima status kedudukan kita, ya. Ini sangat tidak tepat, ya. Tetapi saya percaya kalau seorang pemimpin fokusnya adalah hasil, bagaimana pencapaian dari organisasi, bagaimana kita bisa maksimal di dalam apa yang kita lakukan dalam pelayanan, maka otomatis konfirmasi, dukungan, ya, kita pada kita sebagai pemimpin, sebagai leader, untuk status atau untuk kedudukan itu pasti akan semakin kuat. Kenapa? Karena orang bilang, wow, luar biasa kepemimpinannya, hasilnya luar biasa. Maaf saudara, hari-hari ini, ya, kalau kita lihat presiden kita, wow, pencapaiannya luar biasa. Maka kalaupun ada orang yang menjelek-jelekan dia, tapi karena seolah-olah karena hal-hal yang macam-macam secara politik terjadi, tetapi kita nggak bisa pungkiri hasil yang dilakukan selama 9 tahun pemerintahannya itu luar biasa banget, ya. Nah, sama saudara, yang penting adalah saudara mengambil keputusan, sekalipun ada orang yang mungkin pro dan kontra sama kita, tapi fokus saudara adalah hasil atau pencapaian. Saya percaya kedudukan kita juga akan diperkuat, bukan oleh manusia tapi oleh Tuhan. Katakan amin, ya. Nah, jadi fokus kita harus hasil atau pencapaian kemajuan dari organisasi. Sekalipun harus buat perubahan, jadi ada orang yang gak suka, ya, harus bayar harga, ada pengorbanan, bahkan mungkin ada orang-orang yang gak suka dengan posisi kita, ada orang-orang yang gak suka dengan tindakan kita, udah bukan urusan kita. Katakan amin. Bagian kita adalah fokus menyelesaikan apa yang Tuhan mau. Bagian kita adalah maksimal untuk kemajuan dari organisasi yang Tuhan percayakan. Kalau harus ada perubahan, lakukan. Kalau Tuhan suruh korban, bayar harga, lakukan. Sekalipun maaf ada orang yang gak suka akan keluar, apa boleh buat. Tetapi kita menjadi seorang pemimpin yang tetap kuat. Kenapa? Karena Tuhan ada di pihak kita dan bersama kita. Katakan amin. Saya tahu hal ini gak mudah. Banyak pemimpin-pemimpin kompromi, saudara. Supaya apa? Supaya kedudukannya solid. Supaya orang akui kedudukannya. Tapi saya percaya pengakuan-pengakuan dari manusia terbatas.
Satu hari manusia bisa meninggalkan kita juga. Tapi kalau kita melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau, peneguhan-peneguhan bahwa Allah di pihak kita, itu yang akan membuat kepemimpinan kita terus berlangsung dengan baik. Yang percayalah, baikkan tangan, katakan haleluya. Ya, amin. Saudara jelas ya? Kalau nggak jelas mau tanya, langsung ketik saja pertanyaannya. Ya, puji Tuhan. Baik. Ya, kita lanjut saudara. Ujian yang kedua. Ya. Ujian yang kedua adalah pilihan. Ya, jenis atau tes untuk pilihan ujian di mana pandangan orang atau image ya terhadap kita memilih pandangan orang supaya dipandang baik, supaya dipandang murah hati, supaya dipandang wow ini pemimpin hebat, supaya dipandang wah ini pemimpin yang talented, pemimpin yang luar biasa, atau kita lebih memilih bahwa kita ini dipercaya. Artinya apa? Kadang-kadang hanya supaya mengejar image, maka seorang pemimpin itu jaga image saudara, supaya kelihatannya bagus ya, supaya kelihatannya wow, luar biasa ya, padahal di dalamnya atau keadaannya sebenarnya ya jauh dari itu. Makanya di sini dilihat saudara ya, fokus pemimpin itu adalah harus jadi orang yang bisa dipercaya. Dipercaya sama siapa? Dipercaya sama Tuhan. Dipercaya sama orang yang dipimpin ya. Itu fokus kita saudara. Sekalipun ada orang yang berpandangan negatif, lah kok pemimpin kayak gitu ya, kok pemimpin gosipin gosipin pemimpin di belakang, nggak suka sama pemimpin ya. Kita nggak perlu pakai topeng saudara, kita nggak perlu pakai kedok, pura-pura bagus, bahkan bohong supaya kelihatannya oke, supaya image-nya oke. No, nggak usah. Yang penting saudara jadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Artinya apa? Semua yang kau lakukan berintegritas. Semua yang kau lakukan sesuai dengan kebenaran. Katakan amin. Ya, perhatikan ini saudara. Ada orang-orang yang kompromi. Supaya apa? Kelihatannya bagus. Ada orang-orang yang tampilkan yang rohani. Pada rohana saudara ya. Artinya apa? Coba aja lihat di status WA, status IG. Yang dipasang tuh rohani terus. Padahal sebenarnya sedang dalam kondisi yang jauh dari Tuhan dan lari dari Tuhan. Wow. Ada nggak? Ada saudara. Ya, ada sekali. Makanya kita harus jadi orang yang dipercaya. Dipercaya sama siapa? Pertama dipercaya sama Tuhan. Bahwa kita menjadi orang yang apa adanya. Jadi teladan Kristus. Ya. Dan yang kedua, kita menjadi orang yang dipercaya oleh orang-orang yang kita pimpin. Sekalipun mungkin ada pro dan kontra. Ada orang yang gak suka. Tidak pernah ada pemimpin yang semua pengikutnya 100% akan suka sama dia. No. Gak ada. Ya, pasti di antara 10 yang dipimpin, 1 lah mungkin. Ya, di antara 20 yang dia pimpin, 3 mungkin gak suka. It's okay. Itu wajar banget. Ya, itu hal yang lumrah. Saudara, kita gak bisa nyenengin semua orang. Amin. Gak bisa. Kita ngikutin apa yang semua orang mau. Gak bisa. Kita harus ngikutin apa yang Tuhan mau. Minimal dipercaya sama Tuhan. Dan saya percaya kalau Tuhan di pihak kita, ada perkenanan Tuhan dalam hidup kita, maka semua yang kita lakukan akan diberkati, disertai, diurapi oleh Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan, katakan haleluya. Yes, amen. Ya, perhatikan baik-baik. Leader ada ujiannya dan kita harus menang. Amin. Haleluya. Nah, kita lihat saudara ya. Ujian yang ketiga saudara. Ujian populer disukai oleh semua orang, atau ujiannya accountabilitas ya. Accountabilitas itu artinya adalah kemauan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan itu kepada orang lain. Menjadi seorang yang populer itu banyak sekali ya. Dia terkenal loh.
Siapa yang nggak tahu dia? Siapa yang nggak tahu gembala itu? Siapa yang nggak tahu pemimpin itu? Hebat, populer, ya. Tetapi kita tidak hidup dari ngomongan orang. Kita tidak hidup dari hanya apa yang orang suka tentang kita. Tapi kita harus hidup atau menjadi pemimpin yang mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Segala hal yang saudara lakukan, ya, itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Kadang-kadang waktu kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, ada hal-hal yang kita lakukan nggak pas, nggak cocok, nggak disukai oleh orang lain. Maka orang-orang bisa berpikir negatif tentang kita. Orang-orang bisa hilang kagumnya sama kita. It's okay. Kenapa? Karena fokus kita Tuhan, bukan manusia. Katakan amin. Ya. Misalnya saudara, kalau ngejar popularitas, khotbahin aja tentang bagaimana diberkatin. Saudara mau diberkatin, saudara mau ngalami terobosan mujizat keuangan, saudara mau ngalami pelipat gandaan mujizat di dalam bisnis, misalnya, ya. Ada saudara khotbah-khotbah yang bikin orang seneng. Dengar khotbahnya tuh seneng, wah diberkatin, wah sukses, wah berhasil. Bukannya nggak boleh, bukan. Tetapi itu Tuhan suruh nggak? Kalau Tuhan suruh, ayo ngomong kebenaran, ayo tegur, ayo siapkan untuk rapture. Ngomong benar-benar, jangan sampai jadi gadis bodoh. Misalnya, kita harus berani. Kenapa? Karena kita tidak mengejar popularitas. Tetapi kita harus mempertanggungjawabkan segalanya di hadapan Tuhan dengan benar. Itulah ujian menjadi great leader. Katakan amin. Haleluya. Jelas saudara ya? Oke, ya ini dia. Ya, ini yang tadi sudah. Jadi ada kalanya orang-orang atau pemimpin itu lebih memilih atau lebih senang ya mendengarkan dipuja orang, disukai banyak orang. Ya, wow, kalau dia yang mimpin, kalau dia yang khotbah, wah, senang banget. Senangnya kenapa? Karena memuaskan hati banyak orang. Tuhan mau kita bukannya menyenangkan orang dengan apa yang kita lakukan, dengan pelayanan kita. Tetapi Tuhan mau dengan hidup kita, kita boleh mempertanggungjawabkan yang kita lakukan. Semua hal untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Ya. Nah, sekarang yang keempat. Kalau sudah ada pertanyaan langsung ketik di chat ya saudara ya. 6 jenis pilihan ujian kepemimpinan. Yang keempat, harmoni atau kebenaran. Maksudnya apa? Harmoni itu rukun, sehati, ya, sesuatu yang manis, sesuatu yang kebersamaan gitu ya. Nah, kita ngikutin hal itu atau kita ngikutin kebenaran? Secara teori, kebenaran dong Bu. Masa kita ngikutin kata orang banyak supaya orang-orangnya akur sama kita secara teori. Tetapi faktanya, waktu kita jalani semua, ada kalanya, tipis sekali, kita mengikuti yang menurut orang-orang yang ada. Sehingga apa? Ada harmoni. Padahal yang Tuhan mau bukan harmoni. Yang Tuhan mau kebenaran. Katakan amin. Ya. Nah, contoh saudara ya. Fokus pemimpin yang melakukan kebenaran atau prinsip firman Tuhan, ya, itu yang harus kita lakukan. Sekalipun mungkin ada orang yang gak cocok, orang yang gak suka, yang gosipin di belakang, ya, yang mungkin membuat pertentangan di belakang kita, ya. Nah, saudara pilih yang mana? Kalau kita menjadi seorang pemimpin yang fokusnya adalah kebenaran, maka apapun kata orang kita gak pusing. Amin. Ya, fokus kita benar-benar Tuhan. Kebenaran saja yang menjadi bagian kita dan itu yang kita rindukan. Katakan amin. Ya, ini dia. Nah, yang kelima. Ya. Dari 6 ujian kepemimpinan, yang kelima adalah ujian stabil atau inovasi. Nah, kadang-kadang orang disuruh buat inovasi tuh males. Kenapa? Aduh, udah comfort zone. Saya harus keluar dari zona nyaman. Aduh, melakukan inovasi. Dirubah jamnya, lebih pagi, lebih malam. Gak enak. Memang gak enak, saudara. Ya,
Ada orang-orang yang sedangnya stabil aja, pokoknya diberkati, ya semuanya oke, ya itu ada orang yang mau seperti itu. Tetapi Tuhan mau fokus jadi pemimpin yang berani melakukan inovasi, perubahan, dan menemukan hal yang baru. Berani buat perubahan, ya. Apalagi kalau kita tahu itu dari Tuhan. Bersedia selalu belajar dan membuat tindakan yang lebih baik jika perlu. Kenapa? Karena fokusnya kita bukan gak enakan sama orang, bukan yang gak enakan pada seseorang, ya. Tetapi sekalipun ada tantangan, harus keluar dari zona nyaman, ada yang gak setuju untuk perubahan, untuk perombakan, digosipin dari belakang, maaf ditusuk dari belakang, kita gak peduli. Kenapa? Karena waktu Tuhan suruh kita lakukan sesuatu, kita berani untuk buat inovasi, kita berani untuk buat terobosan, sehingga apa? Sehingga ada hal-hal yang baru bisa terjadi, ada hal-hal yang tidak terselami bisa terjadi dari pelayanan, dari hidup kita sebagai pemimpin. Katakan amin, ya. Jelas saudara ya, haleluya. Baik, yang keenam terakhir. Wow, cepat sekali ya, keenam, ya. Ujian antara memilih rasa aman, comfort zone, secure, ya, dengan memberdayakan. Ada orang-orang yang tidak berani mendelegasikan kepercayaannya kepada orang lain, kepada orang-orang di bawahnya. Ada orang-orang yang tidak mau mendelegasikan atau tidak mau mengajarin, tidak mau memperlengkapi orang-orang di bawahnya karena takut, insecure. Kalau ada orang di bawah yang lebih hebat dari dia, lebih capable dari dia, lebih diurapi dari dia, maka ini akan mengancam posisi pelayanannya. Padahal seharusnya seorang pemimpin bisa melihat potensi dari orang-orang yang dipimpinnya dan membangkitkan sebanyak mungkin pemimpin-pemimpin. Sehingga apa? Orang tahu dari hidup kita, ya, kita jadi great leader. Kenapa? Karena lahir pemimpin-pemimpin yang baru, yang mau didelegasikan, yang mau diajar. Katakan amin, ya. Jadi fokus seorang pemimpin itu memberdayakan, melatih, ya, membimbing, mementor, sehingga tim dan organisasi yang dipercayakan itu bisa berkembang dengan luar biasa. Sekalipun, ya, harus berbagi otoritas, delegasi tugas, ya, harus mengajar, melatih orang-orang yang kita pimpin sehingga dia mampu melakukan tugas ini dengan baik. Ya, sekalipun ada orang yang keluar, orang yang nggak suka, ya kita harus berani ambil resiko, saudara. Amin, ya. Makanya ini yang penting hari-hari ini. Kualitas kepemimpinan kita ditentukan keputusan-keputusan yang kita ambil. Katakan amin, ya. Nah, di sini dikatakan leadership is based on inspiration, not dominant. On corporation, not intimidation. Kita sebagai pemimpin jangan mengintimidasi, saudara. Orang yang kita pimpin, awas lo ya, kalau nggak taat ya, awas lo ya, nanti nggak diberkati lo ya. Nggak bisa, saudara. Ya, jangan jadi pemimpin yang mengautoriter. Jangan menjadi pemimpin yang menakut-nakuti orang yang kita pimpin. Ya, jangan jadi pemimpin yang dominan, tetap memaksakan kehendaknya. Tetapi jadilah pemimpin yang memberi inspirasi, membangun, menghibur, menasehati orang yang kita pimpin. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang powerful. Ya. Kenapa? Karena mereka melakukan semua itu bukan karena diintimidasi, tapi karena hati mereka yang cinta Tuhan. Hati mereka yang melakukan yang terbaik buat Tuhan. Katakan amin. Ya. Ini dia pentingnya. Ya. Jadi ada 6 ujian, perhatikan baik-baik dari ujian ini. Jangan sampai karena perasaan, karena kasihan, ya, karena situasional yang ada, karena kita dengar pujian-pujian dari orang. No, kita lakukan semua fokusnya hanya Tuhan. Kita lakukan semua hanya karena untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita lakukan semua dengan kita tanya apa yang Tuhan mau buat hidup kita.